Tabik pun, hai Sobat Java. Sekarang tim Java Talk sudah berada di tempat penggemukan sapi di PT Santosa Agrindo, tepatnya di Kecamatan Bekri, Lampung Tengah. Nah, hari ini kami akan bertemu dengan narasumber kita, sosok perempuan dan juga dokter hewan yang berada di balik layar bagaimana Java menghasilkan produk-produk Wagyu yang berkualitas. Nah, jadi buat Sobat Java yang penasaran, ikuti kami terus ya. Yuk! Hai Sobat Java, apa kabarnya? Senang sekali rasanya saya Cindy Prabayuni dapat berjumpa kembali dengan Sobat Java di program kesayangan kita, Java Talk. Nah, seperti yang Sobat Java bisa lihat di sini, saya sudah berada di feedlot tepatnya di Lampung. Jadi tim Java sengaja terbang nih ke Lampung dan kita sudah berada di feedlot PT Santosa Agrindo di Bekri. Nah, Sobat Java, di episode kali ini kami ingin mengajak Sobat Java untuk melihat latar belakang dan bagaimana proses kami menggemukkan dan juga membudidayakan sapi milik Santori. Dan dengan itu juga tidak hanya itu, tapi juga kami akan berbicara mengenai peran-peran atau profesi di balik ini semua yang tentunya dapat menghasilkan produk Wagyu yang berkualitas. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan narasumber kita, tentunya ibu yang cantik dan sangat menginspirasi, Ibu Dewi Nurhayati. Halo Ibu. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita sudah berada di tengah-tengah sapi-sapi Wagyu ini ya Bu ya, Iya. tiap hari berinteraksi dengan Ya, sapi. alhamdulillah. Kalau Bu Dewi kan sekarang sebagai dokter hewan ya Bu ya, Iya. tepatnya sebagai Health Control Section Section Head di Santori. Nah, sudah berapa lama Ibu menggeluti dunia atau berprofesi sebagai dokter hewan? Untuk menjadi dokter hewan saya sudah hampir 14 tahun lebih ya, tapi untuk bekerja di Santori ini saya sudah hampir 14 tahun juga. Berarti Ya. sudah 14 tahun Iya. ya Bu ya menggeluti profesi ini. Sebenarnya Bu Dewi ini mungkin apakah cita-cita dari kecil menjadi dokter hewan atau bagaimana nih Bu perjalanannya untuk memilih profesi ini? Iya. Awalnya memang dari kecil ya, dari duduk di bangku SD, saya ini sudah suka dengan binatang, binatang-binatang peliharaan maupun binatang ternak. Nah, pada suatu ketika itu saya kan suka membaca majalah anak-anak. Iya. Nah, di situ ada satu halaman yang memuat konsultasi seorang anak kecil itu dengan dokter hewan tentang hewan kesayangannya. Dari situ saya mulai tertarik, terinspirasi dari situ gitu. Oh, ternyata menyenangkan sepertinya kalau saya bisa merawat hewan sekaligus saya bisa tahu kalau misalnya ini sakit, kemudian saya bisa mengobatinya sendiri. Seperti itu awalnya sebenarnya cuman Mbak. Akhirnya sekarang benar-benar menjadi Iya, dokter hewan ya Bu Dewi sampai ya. dewasa tidak tergoyahkan cita-citanya. Luar biasa, ini cita-cita sejak kecil berarti. Nah Bu Dewi sebagai Health Control Section Head di Santori, boleh diceritain nggak Bu ke Sobat Java kesehariannya Bu Dewi seperti apa dan tugas utamanya nih Bu? Oke. Untuk di sini tugas utama saya itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu saya harus memastikan bahwa sapi-sapi yang dipelihara di sini itu selalu dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit. Nah, untuk kegiatan ini sendiri meliputi observasi harian. Jadi setiap hari itu kami melakukan pengecekan terhadap seluruh sapi yang dipelihara di sini, apakah kondisinya sehat ataukah ada yang sakit. Nah, ketika ada sapi yang sakit, maka kita lakukan perawatan, pengobatan, kemudian kita pisahkan ke pen tersendiri, ke kandang tersendiri yang disebut dengan kandang isolasi seperti itu. Dan di situ saya bersama tim melakukan manajemen isolasi, melakukan perawatan dengan benar, kemudian memantau perkembangan pengobatan kami, apakah dia itu sudah sembuh atau memerlukan pengobatan ulang lagi. Nah, selain itu saya juga bertanggung jawab dalam mengupayakan agar wabah penyakit dari luar itu tidak menyerang feedlot kami gitu, dengan cara biosecurity dan vaksinasi. Nah, di samping untuk tujuan ekonomis ya, kita juga memiliki tujuan, salah satunya adalah tetap mengupayakan agar perawatan yang kita lakukan, pemeliharaan yang kita lakukan itu tetap memenuhi prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. Yang pertama itu sapi harus bebas dari haus dan lapar, bebas dari rasa sakit dan penyakit, kemudian bebas dari rasa stres, bebas dari rasa tidak nyaman, kemudian bebas juga dalam mengekspresikan tingkah lakunya selama berada di kandang kita. Oke, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya manusia saja yang diperhatikan Iya, kenyamanannya betul. tadi ya. Ada 5 kebebasan tadi yang terkait dengan Five kesejahteraan hewan dan juga sapi khususnya di sini ya Bu ya. Berarti secara singkatnya Bu Dewi ini setiap harinya memonitor jika ada sapi-sapi yang misalkan sakit diisolasi, kemudian melakukan upaya-upaya pencegahan tadi atau Betul. preventif ya.
untuk biaya security tadi terutama ya. Iya betul. Oke. Nah kalau sapi-sapi wagyu kan seperti yang kita tahu memerlukan perawatan yang cukup intens dan juga Benar. khusus begitu ya Bu Dewi ya Iya. kita menyebutnya. Kalau selama ini yang dirasakan oleh Bu Dewi perawatannya apakah cukup sulit atau ada kendala saat melakukan perawatan sapi wagyu ini Bu? Untuk sapi wagyu ini seperti kita tahu bahwa sapi wagyu berasal dari Jepang, di mana daerah asalnya itu beriklim sedang sampai dingin. Jadi mereka ini terbiasa hidup di suhu yang sejuk gitu ya. Sedangkan kita di Indonesia ini adalah iklimnya tropis, di mana suhunya itu lebih tinggi. Nah di sini menjadi tantangan bagi kami untuk menyediakan kandang dengan fasilitasnya yang bisa membuat sapi itu nyaman, tidak stres, karena kita tahu sendiri kalau stres itu merupakan salah satu faktor sapi itu mudah terserang bibit penyakit seperti itu. Jadi untuk sistem perkandangan di sini kita dilengkapi dengan shading net dan blower yang tujuannya untuk memberikan udara yang lebih sejuk dan sirkulasi udara yang baik seperti itu. Kemudian selain itu sapi wagyu kita ini dipelihara dalam jangka waktu yang cukup panjang, Mbak ya. Jadi karena kita sebagian itu memproduksi sendiri sapinya, jadi mulai dari pedet sampai dengan siap untuk digemukkan itu kita membutuhkan waktu 1 tahun. Pedet itu anak sapi ya? Iya, anak sapi. Kemudian nanti setelah 1 tahun itu kita masukkan ke dalam fase fattening atau pengemukan itu selama kurang lebih 1,5 tahun. Nah, dari fase yang panjang ini benar-benar kita tuh harus menjaga jangan sampai sapi itu terkena penyakit. Misalnya pada suatu periode dia terkena penyakit, maka itu akan sangat mempengaruhi sekali terhadap produktivitasnya seperti itu. Nah mungkin agak kesulitannya di situ ya. Jadi sapi-sapi wagyu ini benar-benar harus kita jaga sedapat mungkin jangan sampai sakit. Karena kalau misalnya dia udah terlanjur sakit nih, itu agak lebih sulit untuk perawatan dan pengobatannya seperti itu. Nah di sini makanya kita melakukan observasi itu setiap hari ya Mbak. Itu untuk deteksi dini sebenarnya tujuannya. Jadi kalau sapi ini sudah mulai mau sakit nih harus kita segera lakukan perawatan lebih lanjut. Sepakat. Berarti deteksi dini dan juga langkah-langkah pencegahan itu utama Betul. sekali ya dalam merawat sapi-sapi wagyu ini. Salah satunya tadi yang Ibu sempat mention itu biosecurity. Boleh diceritain Kak Bu prosesnya dan bagaimana itu mencegah penyakit-penyakit dari luar itu masuk ke feedlot ini? Oke, untuk biosecurity di sini dilakukan dengan ada bilik khusus ya untuk yang misalnya kita orang gitu. Itu kita dalam bilik itu kita dilakukan fogging dengan desinfektan seperti itu. Kemudian untuk yang mobil sendiri kita juga ada penyemprotan di depan itu sebelum kita masuk area feedlot ini. Jadi semua mobil itu dilakukan penyemprotan baik di atas maupun dari bawahnya itu dengan larutan desinfektan juga. Kemudian selain itu juga di pos depan itu kita sediakan baju ganti. Jadi untuk tamu yang masuk ke feedlot kita harus mengganti baju dulu gitu. Jadi makanya baju yang sudah disediakan di feedlot seperti itu. Nah, itu tadi langkah-langkah preventif dan pencegahan ya untuk mengurangi masuknya penyakit-penyakit Betul. untuk sapi. Oke, luar biasa sekali. Kayaknya tadi sebenarnya Bu Dewi sih udah mention beberapa fasilitas. Ada fasilitas lain yang disediakan oleh Santori yang belum disebutkan nggak Bu tadi? Untuk fasilitas sendiri yang pertama selain yang biosecurity tadi ya Mbak, itu yang pertama saya juga disediakan pen isolasi yang cukup memadai Mbak. Jadi di sini pen isolasi kita itu memang didesain secara khusus ya, berbeda dengan kandang pemeliharaan yang pada umumnya. Jadi karena sapi itu sakit, kita membuat fasilitas yang lebih untuk agar sapi itu cepat sembuh. Jadi kandang isolasi kita itu memiliki atap yang full, jadi kita sebut dengan namanya itu full roof. Kemudian di bagian lantainya kita berikan bedding, jadi dia seperti serabut kelapa seperti itu untuk memberikan tempat yang nyaman untuk sapi yang sakit. Kemudian untuk blower juga tetap ada di pen isolasi untuk memberikan sirkulasi udara yang lebih baik. Nah, dengan fasilitas-fasilitas pen isolasi ini selain dari pengobatannya ya, jadi itu juga sangat mendukung untuk proses recovery sapi sakit itu sendiri seperti itu. Kemudian selain pen isolasi, kita juga disediakan fasilitas untuk cattle handling pada saat pengobatan dan perawatan ya. Di sini disebut dengan cattle crush yang mempunyai fitur-fitur yang cukup lengkap. Jadi ketika sapi itu kita lakukan treatment atau pengobatan itu bisa terhandling dengan nyaman. Jadi tidak membahayakan operator juga tidak membahayakan sapinya. Termasuk juga pada saat potong kuku kita juga disediakan fasilitas berupa
hoof trimming table di situ, jadi seperti crusher tapi bisa langsung untuk memposisikan sapinya itu agar kita bisa merawat kuku-kukunya seperti itu. Menarik sekali nih, kedua belah pihak kenyamanannya dijaga ya dengan fasilitas tadi ya. Kemudian untuk fasilitas lab sendiri bagaimana di sini Bu Dewi? Untuk lab kita juga memiliki lab untuk produksi semen beku ya, karena kan kita memang Wagyu di sini itu sebagian juga diproduksi sendiri. Jadi pedatnya kita produksi sendiri. Nah, untuk lab semen beku kita memiliki satu buah lab dengan peralatan yang lengkap. Di sana kita memproduksi semen dari Wagyu kita sendiri yang mempunyai genetik pure 100% Wagyu dan tentunya kualitasnya juga unggul. Nah, nanti hasil semen beku itu akan kita IB-kan ke sapi-sapi kita. Nah, otomatis bakalan yang dihasilkan juga adalah bakalan Wagyu yang berkualitas. Dipilihkan yang benar-benar berkualitas ya Bu Dewi ya, tidak sembarangan memilih calon-calon bakalan nanti untuk benar, sapi. karena pejantannya memang kita cari yang pure Wagyu gitu. Selain tadi fasilitas-fasilitas yang Bu Dewi sebutkan, ada nggak sih teknologi-teknologi khusus nih yang digunakan Santori untuk merawat sapi-sapi Wagyunya Bu? Salah satu teknologi di Santori ini yang menjadi satu keunggulan ya Mbak, mungkin di feedlot lain mungkin tidak selengkap yang kita miliki, itu adalah recording data yang lengkap. Jadi kita memiliki satu program yang di sini disebut dengan program IBIS. Itu di situ memuat semua data dari sapi itu masuk atau sapi itu dilahirkan sampai sapi itu kemudian menjadi daging. Di situ ada misalnya proses pemberian pakan, pengobatan atau apapun, di situ bisa terrecord per year tag per individu sapi. Jadi ketika kita membutuhkan data itu untuk dianalisa, kita bisa langsung tarik, bisa langsung kita analisa, kemudian bisa kita jadikan bahan untuk evaluasi, untuk perbaikan manajemen kita berikutnya gitu. Jadi kita dari data yang didapatkan itu kita melakukan perbaikan berkesinambungan seperti itu. Canggih sekali ya, sekarang sapi aja udah terkomputerisasi loh, per individu loh. Betul, ya Bu ya, berarti per ekor-ekornya itu sudah ada seperti medical recordnya begitu ya Bu ya, kalau ada penyakit dan segala macam itu pengobatannya juga sudah lengkap di sana. Iya betul Mbak. Catatannya. Iya. Terus selain itu kan dari segi data ya Mbak, itu ada lagi kita memiliki teknologi dalam pemberian pakan. Jadi kita dalam pemberian pakan itu menggunakan kita istilahkan di situ rotomix ya, itu seperti mobil truk gitu yang ada bak, kemudian langsung ada mixernya di situ. Nah, keunggulannya kita adalah rotomix itu kita sudah terkomputerize juga, jadi kita tinggal masukkan disk. Nah, di dalam disk itu sudah terdapat perencanaan pemberian pakan tiap-tiap kandangnya sesuai dengan kebutuhan sapi tiap kandang itu. Jadi ketika misalnya saat ini akan dikasih makan pen A, B, C, D itu sudah terrekod semua di disk tersebut, si operator tinggal memberikan. Nah, hal ini menjamin bahwa sapi-sapi yang kita pelihara itu akan mendapatkan asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Oke, sudah ada jatahnya ya Bu ya? Iya, sudah ada jatah yang direncanakan sebelumnya seperti itu. Iya, sangat mindful ya begitu ya untuk sapi-sapi. Lebih efisien dan efektif betul, juga. Betul, tentunya. Dan juga dari segi cost juga lebih efektif ya Bu ya? Iya, betul. Nah, tadi kita kan sudah banyak nih Bu berbicara mengenai fasilitas dan teknologi juga yang keren banget nih. Ternyata semua data dari sapi-sapi ini terrecord ya, terkomputerisasi. Dan misalkan kayak medical record manusia ya Bu ya. Setiap masing-masing sapi itu dia punya catatan kesehatan sendiri. Apabila pernah sakit kemudian bisa disembuhkan, kesembuhannya gimana ya, pemberian obat dan sebagainya. Nah, tadi udah banyak cerita hal itu. Sekarang saya ingin penasaran juga Bu, karena Ibu tadi cerita sudah 14 tahun Benar. menjadi dokter hewan. Mungkin bisa di-share ke sobat-sobat Java ini suka dukanya Bu menjadi dokter hewan di secara general juga boleh. Oke. Untuk suka dukanya di sini saya lebih banyak sukanya ya Mbak ya, karena saya merasa memiliki kesempatan yang langka bisa bekerja di feedlot yang memelihara sapi Wagyu. Di sini juga sebagai dokter hewan perempuan, saya juga diberikan kepercayaan nih dan kesempatan yang sama, penghargaan yang sama untuk melaksanakan peran saya sebagai dokter hewan di sini. Nah, kebanggaan yang lainnya adalah bahwa sapi Wagyu ini adalah sapi yang bernilai ekonomi cukup sangat tinggi ya Mbak ya. Jadi mungkin tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama seperti saya seperti itu. Untuk dukanya sebenarnya tidak ada dukanya, cuman kan selain saya berperan dan bertanggung jawab sebagai seorang dokter hewan feedlot yang tanggung jawabnya dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, yaitu waktu saya untuk kedua anak saya itu relatif sangat sedikit Mbak. Nah, di situ saya harus benar-benar bisa membagi waktu saya ketika saya ada di rumah, benar-benar di sela-sela waktu saya yang sedikit itu saya bisa memberikan waktu yang berkualitas untuk anak-anak saya.
terutama untuk tetap menjaga hubungan baik dan memberikan pendidikan karakter yang baik kepada anak-anak saya. Karena bagaimanapun sebagai seorang perempuan dan seorang ibu, saya adalah madrasah atau sekolah pertama untuk anak-anak saya seperti itu. Nah, dari kedua peran yang berbeda ini ya Mbak, saya membutuhkan kebugaran fisik dan psikis yang bagus nih untuk agar kedua peran tersebut bisa berjalan dengan seimbang gitu. Baik, itu dia tadi suka dukanya mungkin lebih memanage waktu ya Bu ya, Betul. sebagai perempuan juga. Nah sebagai perempuan juga nih Bu Dewi, menyambung tadi pertanyaannya tadi, apakah ada mungkin perbedaan karena mayoritasnya kan memang pekerja laki-laki ya Bu ya, untuk di industri agrobisnis seperti ini. Kalau Bu Dewi apakah pernah merasa mungkin dibedakan atau bagaimana Bu? Kalau perbedaan saya rasa tidak ada ya untuk di Feedlot Santorini khususnya, karena peran saya dengan teman-teman saya atau rekan-rekan saya yang berbeda gender itu sama-sama diberikan tanggung jawab, kepercayaan dan penghargaan yang sama di sini. Jadi sama sekali tidak ada perbedaan seperti itu. Baik, luar biasa sekali, berarti gender equality-nya jalan ya. Jalan, insya Allah jalan. Ya syukurlah kalau begitu. Tadi saya sangat terharu dengan jawaban dari Bu Dewi, yang bagaimana Bu Dewi ini dengan anak-anaknya juga sebisa mungkin mengatur waktu, nggak cuma ngasih waktunya untuk sapi-sapi wagyu. Bener Mbak. Jadi setelah kesibukan saya tidak bisa memberikan waktu yang kuantitasnya banyak, tapi saya harus bisa memberikan kualitas yang bagus kepada anak saya ketika saya memiliki waktu untuk mereka. Oke, sangat inspiratif sekali Bu Dewi. Apabila mungkin Sobat Java yang menonton, mungkin sebelum kita akhiri ini Bu Dewi, boleh nggak Bu dikasih semacam pesan-pesan atau motivasi untuk perempuan muda di luaran sana yang mungkin punya cita-cita seperti Ibu Dewi nih Bu? Silakan Ibu. Oke, untuk adik-adik saya, terutama yang perempuan, mungkin yang sekarang sedang berkuliah jurusan kedokteran hewan atau yang masih bercita-cita menjadi dokter hewan, tetap semangat dan tidak usah ragu dengan pilihan cita-cita yang kalian pilih. Karena menurut saya profesi dokter hewan ini adalah profesi yang cukup mulia dan sangat membanggakan, bisa dibanggakan. Karena dokter hewan ini perannya sangat banyak, tidak hanya untuk kesehatan hewan kecil misalnya, tapi bisa juga di hewan besar, satwa eksotis, atau ikut serta dalam penyediaan protein hewani yang asup ya, melalui kita berperan di instansi pemerintahan atau di perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyediaan protein hewani itu. Seperti slogan dokter hewan yang seperti kita tahu, itu adalah manusia meriga satwa sewaka, yang artinya mengabdi untuk kesejahteraan manusia melalui dunia hewan. Wah, keren banget. Tadi kata-kata terakhirnya apa Bu? Mengabdi demi kesejahteraan manusia melalui dunia hewan. Keren banget Bu Dewi, terima kasih. Sangat inspiratif sekali Bu Dewi kali ini. Dan terima kasih juga sudah berbagi bersama kami, tim Java Talk dan juga Sobat Java yang di luar sana. Dan Bu Dewi terima kasih sekali untuk waktunya. Dan mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan atau bagikan ke teman-teman Sobat Java memberikan manfaat ya Bu ya. Iya, amin. Amin. Oke, saya kembali lagi ke Sobat Java ya Bu. Oke. Hai Sobat Java. Jadi buat Sobat Java yang sudah menonton tayangan hingga akhir kali ini, saya punya kuis nih buat Sobat Java yang berhasil menjawab pertanyaan dari kami akan mendapatkan giveaway. Nanti kita ikutin aja caranya di bawah deskripsi ini ya. Pertanyaannya adalah sebutkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di PT Santosa Agrindo. Tadi sudah dijelaskan loh sama Bu Dewi. Sekali lagi saya ulang pertanyaannya. Sebutkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di PT Santosa Agrindo. Tulis jawaban kamu di kolom komentar dan jangan lupa untuk follow Instagram Java di @java.id dan juga subscribe YouTube channel Java di Java Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk Sobat Java yang sudah menonton tayangan ini hingga akhir. Sampai jumpa kembali di episode Java berikutnya. Sampai jumpa.